walk into the room, make diamonds jealous, just shining like that. Halo semuanya, hari ini kita akan mengunjungi salah satu bangunan bersejarah di kota Medan, yaitu kantor pos Medan. Kantor ini terletak di Jalan Kesawan dan telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Selain sebagai pusat layanan pos, bangunan ini juga menjadi saksi perkembangan kota Medan dari masa ke masa. Sebelum kita sampai di sana, kita akan membahas sedikit tentang sejarahnya dan mengapa gedung ini begitu penting. Lalu kita akan melihat langsung bagaimana kondisi dan keindahan arsitekturnya. Jadi, tetap ikuti perjalanan kami ya. Kantor Pos Medan adalah kantor pos besar di Medan, Indonesia. Dibuka pada tahun 1911. Kantor pos ini adalah salah satu bangunan bersejarah yang hingga kini masih berdiri di Medan. Bangunan ini masih tetap mempertahankan hingga kini. Letaknya di pusat kota Medan, tepatnya di seberang lapangan Merdeka dan Hotel Dharma Deli. Di depannya terdapat air mancur yang didedikasikan pada salah seorang pionir kota Medan modern. Jacob Nieuwenhuis sudah berubah bentuk, tidak jauh dari pos Medan. Ada pula pusat kuliner Medan Walk yang populer. Gaya arsitektur Belanda yang masih kental, mirip dengan gaya arsitektur jembatan titik gantung di dekat stasiun, dan memang dipertahankan hingga sekarang. Kantor Pos Medan diarahkan dalam masa kepemimpinan Residen J. Balot, mulai dikerjakan pada tahun 1009 dan selesai serta digunakan pada tahun 1911. Tulisan di dinding luar bangunan anno 1911 adalah penandanya. Kantor Pos Medan diarsiteki oleh salah seorang arsitek Belanda, Snuf, yang juga merancang kantor ledeng Palembang. Snuf disebut sebagai Direktur Jawatan Pekerjaan Umum Belanda untuk Indonesia. Bangunan ini memiliki luas 1.200 meter persegi dengan tinggi mencapai 20 meter. Desain bangunan arsitektur modern fungsional atau Art Deco geometrik adalah karakter utama bangunan yang didominasi dengan warna putih dan oranye ini. Bentuk kubahnya yang unik tetap dipertahankan walaupun kantor pos ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Jendela-jendela yang besar dan tinggi terletak pada sisi-sisi bangunan berbentuk setengah lingkaran. Dengan tiang putih yang menyangganya membuat bangunan tersebut terlihat seperti kandang burung merpati pos yang dahulunya dimanfaatkan sebagai sarana berkirim surat. Nah teman-teman, setelah kita membaca seluruh sejarah dan juga awal perkembangan desain dari kantor pos Blok Medan, maka kita akan melihat barang-barang yang ada di kantor pos Medan. Contoh pertama ada sepeda pos yang digunakan sekitar awal abad ke-22 untuk mengantar barang dari rumah ke rumah. Lanjut, yang di sini adalah bis surat yang digunakan untuk menyimpan barang-barang pos yang digunakan atau diproduksi pada tahun 1829. Yang ketiga ada timbangan Toledo yang diproduksi oleh USA atau Amerika Serikat untuk membantu kantor pos Indonesia dalam mengembangkan kantor posnya. Yang keempat adalah mesin ketik yang diciptakan oleh Underwood Elliot Fisher pada tahun 1927. Yang kelima ada mesin hitung yang diproduksi pada tahun 1950 sampai 1960-an. Baru yang keenam ada timbangan besar untuk menimbang barang-barang besar yang diproduksi sekitar tahun 1980 dan berbobot sekitar 100 kg. Yang ke-8 ada timbangan Berkel yang diproduksi pada tahun 1950-an. Dan yang ke-9 adalah mesin perangko Satas diproduksi tahun 1930 sampai 1940-an, dan juga di sampingnya ada Czech Writer Lion yang diproduksi oleh Jepang. Yang ke-11 ada timbangan Pegas yang digunakan untuk mengukur paket ukuran kecil yang biasanya digunakan pada tahun 1990-an. Yang ke-12 adalah mesin cetak data yang digunakan untuk mencetak data pada tahun 1970-an. Berikut adalah wujud atau foto-foto kantor pos Medan pada zaman kolonial Belanda. Bisa kita lihat di sini fotonya masih berwarna hitam dan putih ya.
Sejarah perangko di Indonesia dimulai sejak 1 April 1864 saat Hindia Belanda menerbitkan perangko pertama bergambar Raja William III. Pada masa pendudukan Jepang, perangko kolonial dicetak ulang karena keterbatasan sumber daya. Setelah Indonesia merdeka, perangko pertama diterbitkan pada 1 Desember 1946 di Yogyakarta dengan desain banteng mengamuk dan tulisan Indonesia Merdeka. Seiring waktu, produksi perangko semakin berkembang. Pertama, pada percetakan, kebajoran didirikan pada 1945 pada masa Orde Baru. Penerbitan perangko meningkat dengan berbagai tema pembangunan nasional. Kini, perangko tidak hanya sebagai bukti pembayaran pos, tetapi juga sebagai media sejarah, budaya, dan promosi nasional. I was nothing but Sekian video vlog kami hari ini di kantor pos Medan, Indonesia. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan shalom. Bye-bye. about that good life. I swear I wasn't like that. No, good side. Good side. Udah itu aja. Habis. Assalamualaikum.